Halo semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang peran teman bagi perkembanganku fase D kelas 7. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan darimu. Dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami, supaya cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah tersesat oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama itu, siapa saja yang turut mengembangkan diri kita? Yang kedua, apa peran mereka dalam perkembangan diriku? Di sini ada sebuah artikel tentang perbedaan antara sahabat dan teman. Dan di sini guru meminta salah seorang peserta didik untuk membacakan artikel tersebut. Baiklah, sekarang kalian akan bermain traveling game. Permainan traveling terdapat 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Dalam permainan ini, warna merah melambangkan sikap dan kebiasaan yang tidak sehat atau buruk dalam sebuah persahabatan yang tidak boleh dilakukan. Warna kuning melambangkan sikap dan kebiasaan yang perlu diwaspadai karena bila sering dilakukan dan dianggap wajar dapat merusak persahabatan. Sedangkan warna hijau melambangkan sikap dan kebiasaan yang baik untuk sebuah persahabatan. Kalian diminta menempatkan sikap-sikap berikut pada warna yang tepat dengan cara menuliskan nomor pada kolom yang tersedia. 1. Saya sering sekali mengatakan setuju dengan teman saya meskipun sebenarnya tidak, karena takut dia menjauhi saya. Yang kedua, teman saya meminta saya untuk tidak bergaul dengan teman-teman tertentu yang ada di kelas. Yang kedua, teman saya menghargai perasaan dan pendapat saya. Yang keempat, teman saya berani mengkritik saya atau teman dekat saya. Yang kelima, teman saya suka mengolok-olok saya atau teman yang lain. Yang keenam, saya takut menceritakan hal yang sifatnya pribadi karena takut kalau dia menceritakan pada orang lain. Yang ketujuh, teman saya mengancam akan menyakiti saya. Teman saya berani berbicara kepada saya tentang perasaannya. Kesembilan, teman saya memaksa saya melakukan hal yang tidak saya sukai. Kesepuluh, teman saya terkadang mengolok saya. Ke-11, saya biasanya merasa bahagia saat bersama teman saya ini. Ke-12, saya senang bisa bersama dengan teman saya ini walaupun berlama-lama. Ke-13, saya jarang membicarakan kegiatan baik apa yang dapat dilakukan bersama teman saya. Ke-14, teman saya senang ketika hal baik terjadi pada saya. Ke-15, teman saya gampang marah, kadang alasannya tidak jelas. Selain 15 contoh di atas, carilah sikap atau tindakan yang sama dengan kategori di atas, tapi singkat saja, misalnya egois dan seterusnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyimak dan menyanyikan lagu Tuhan Sahabatku dari The Main Group. Tuhan sahabatku, di saat aku sendiri ku ingin ada yang menemani. Ku mencari dan mencari sahabatku yang mampu setia. Ketika aku tiba di sana di pelataran rumahmu yang kudus, ku tak dapat berpanggil lagi, karena engkau yang sama ini ku cari. Tuhan, engkaulah sahabatku yang paling ku cari selama ini. Engkau yang paling mampu untuk mengerti baik buruknya diriku ini. Tuhan, engkaulah yang setia, yang belum pernah aku temukan. Bila aku jatuh, kau angkat kembali. Bila aku pergi, kau panggil kembali.
Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa sumber kebaikan, Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami melalui kehadiran teman dan sahabat kami. Kami ingin berdoa untuk mereka, semoga kebaikan mereka kepada kami selama ini menjadi berkat melimpah bagi kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Bimbinglah kami, agar kami tak henti-hentinya menyadarkan persahabatan kami pada cinta-Mu, sehingga tak ada kebohongan, kepura-puraan, dan pengkhianatan di antara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, di sini guru meminta masing-masing peserta membaca kutipan-kutipan kitab suci berikut, lalu menjawab pertanyaan dalam kelompok. Dalam kitab 1 Samuel bab 18 ayat 1-4 dilanjut bab 19 ayat 1-7. Sebagai pertanyaannya, jelaskan letak persahabatan sejati antara Jonathan dengan Daud. Setelah membaca kitab 1 Samuel, dilanjut dengan kitab Yohanes bab 15 ayat 9-17. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan, hal apa saja yang menarik dari sahabat Yesus berkaitan dengan persahabatan? Tugas kelompok yang pertama, jelaskan letak persahabatan sejati antara Jonathan dengan Daud. Yang kedua, hal apa saja yang menarik dari sabda Yesus yang berkaitan dengan persahabatan?